Waalaikumsalam. Kalau boleh tahu atas nama siapa? Perkenalkan Ibu, nama saya Sulaini, tapi teman-teman biasa panggil saya Nei Ibu. Oh, Nei. Iya. Dari kelas berapa, Nei? Dari kelas 12 Ibu. Dari kelas 12. Oke, Nei hari ini belajar apa? Pas sebelum kesini Ibu. Iya. Tadi itu belajarnya Ibu matematika. Belajar matematika. Oke, kalau nggak salah yang mengajar matematika itu Ibu Dian ya? Iya Ibu Dian. Oke, Ibu Dian. Bagaimana caranya Ibu Dian mengajar? Ini seperti biasa Ibu, tapi masih menurutku kalau Ibu Dian mengajar kadang nggak masuk di pikiran Ibu. Kenapa begitu? Oke, mungkin karena takut Kak tahu kalau Ibu sama Ibu Dian jadi begitu nih. Takut ya sama Ibu Dian? Kenapa memang takut, Ki? Ini karena begitu Ibu. Pernah marah-marah di kelas, Kak? Kenapa? Waktu itu pas ini temanku kan, waktu masuk ke Ibu. Tapi kan awalnya memang ini Ibu belum pernah tanya, bilang mau dikumpul tugas. Iya. Terus tiba-tiba langsung masuk, bilang kumpul tugas. Terus ini temanku enggak kerja karena bilang nih enggak pernah disuruh. Jadi pas masuk Ibu, langsung marah-marah. Karena enggak ada yang kumpul tugas. Enggak ada. Oh iya, Ibu hampir saja lupa tanyakan sama Nei. Bagaimana kabarnya hari ini, Nei? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Tapi seingatnya Ibu, kalau nggak salah, ini baru pertama yang masuk perangan BK. Baru pertama kali sih Ibu. Oke, baru pertama kali. Kira-kira ada yang bisa Ibu bantu? Iya Ibu, ada. Saya ini Bu, butuh Kak teman cerita Ibu. Oke, butuh teman cerita. Nah, kalau boleh tahu, Nei mau cerita soal apa? Bisa cerita soal masalah pribadi, masalah belajar, sosial, ataupun karirnya, Nei? Antara belajar dan karir Ibu. Antara masalah belajar dan karir. Iya. Nah, sebelumnya Nei tahu nggak apa alasannya sih Nei datang ke sini? Tadi kan mau butuh teman cerita. Nah, kira-kira kalau kita lakukan proses konseling, Nei sebelumnya tahu nggak apa itu proses konseling? Tidak Ibu, karena kan baru pertama kali kesini. Oke, nggak pernah dengar sebelumnya? Tidak. Oke, jadi dijelaskan ya. Nah, proses konseling itu adalah sebuah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada konseling. Anggap saja konselornya itu Ibu, konselingnya itu Neng. Yang mana tujuannya itu untuk memandirikan supaya Nei bisa mengambil keputusan ataupun solusi dari permasalahan yang sedang dialami. Oh iya, sebelumnya Ibu juga mau jelaskan bahwasanya dalam bimbingan dan konseling ada namanya asas-asas bimbingan dan konseling. Jadi guru-guru BK itu diharapkan untuk menerapkan asas-asas tersebut. Ada yang namanya asas kerahasiaan, ada asas kesukarelaan, dan juga ada yang namanya asas keterbukaan. Jadi apapun yang akan diceritakan sama Ibu tentunya tidak akan diketahui oleh orang lain selain kita berdua ataupun dari orang-orang yang tidak memiliki kepentingan. Oh iya Ibu, paham Mak. Jadi ini konseling ini punya beberapa asas kan, salah satunya itu kayak asas kerahasiaan. Jadi sebenarnya Bu, sebelum tadi Ibu bilang begitu kayak agak tahu pasti sebenarnya untuk cerita Kak. Biasa itu kalau cerita kayak begini langsung sudah cerita di Ibu, tiba-tiba langsung di luar sana orang bertanya, katanya Ibu ini dari Ki cerita begini-begini. Nah, makanya itu kayak agak tahu kan cerita, tapi pas tahu Ki bilang ternyata ada asas kerahasiaan mungkin bisa Kak cerita sih. Jadi apapun yang diceritakan itu tadi intinya tidak bakalan jadi tahu sama orang-orang selain kita berdua. Sebelum itu Ibu juga mau tanya, apakah Nei bersedia untuk mengikuti proses konseling hari ini? Ya Ibu bersedia. Oke, karena Nei sudah bersedia, jadi Ibu harap Hasneli ini bisa secara aktif dan terbuka untuk menceritakan permasalahan yang sedang dialami. Iya Ibu, siap. Nah, kalau begitu bisa tidak menceritakan lebih lanjut terkait masalah belajar dan karir tadi Nei bilang itu? Oke, jadi begini Bu, sekarang itu saya lagi banyak beban pikiran sih Ibu. Ini banyak beban pikiran. Nah, kira-kira apa sih yang mengganggu pikirannya Nei? Jadi yang mengganggu pikiran saya itu Ibu terkait nilai saya. Yang mana nilai saya itu Ibu sekarang kayak rendah Ibu.
Oke, kalau boleh tahu nilainya nih rendah pada mata pelajaran apa? Jadi ibu nilai yang rendah itu ibu dinilai mata pelajaran pilihan ibu. Ya, rendah sekali di situ lah ibu. Oh itu pilihan yang kayak berdasarkan kejuruan tadi. Iya ibu. Nah, kalau boleh tahu kenapa nih bisa dapat nilai yang rendah di mata pelajaran kejuruan itu? Jadi gitu ibu, kan kemarin sakit kak, terus ternyata bertepatan di situ kan ujian. Yeah. Nah di situ pas pengerjaan soal, menurutku sudah dikerjakan dengan semaksimal mungkin sih, tapi kan lagi tidak enak badan, jadi otomatis kayak tidak dienak juga terasa sama kerja tugasnya. Nah mungkin dari situ ibu kayak berpengaruh ke nilaiku, mungkin gara-gara itu sih. Oke, gara-gara kemarin nih sakit tapi Iya. tetap datang ke sekolah. Jadi nih ini dapat nilai yang rendah karena pas ujian kemarin sakit, makanya cara menjawabnya juga nggak terlalu maksimal begitu. Iya ibu. Terus Jadi kan ibu pas kemarin sudah keluar nilai, terus aku bawa ini pulang ke rumahku, terus aku lihat kan ki, terus alhamdulillah sih nggak ada bapakku, jadi cuma mama aku ji, pas lihat ki marah-marah. Oke, kalau boleh tahu apa yang memarah-marahikan ke itu Nata? Ya kayak begini, kan kemarin mama aku bilang begini saya, apa jiko itu nih kerja di sekolah, dan di sekolah itu belajar jaki, terus kenapa ini nilaimu udah begini keluar? Pak kau juga ini kalau pulang kau dari sekolah bukannya belajar tapi main HP di kerja. Jadi tuh besok-besok HP-mu mama ambil nah nyampur rumah HP belajar terus mau dulu sampai itu bagus nilaimu. Terus ibu masa banding-bandingkan kak dengan temanku bilang nih ini juga nilai temanmu pasti bagus-bagus semua ndak kayak kau rendah ki. Dan begitu ibu. Seperti ibu kata-katanya mama tak. Iya. Nah, atau ibu berusaha mak semaksimal mungkin untuk lakukan yang terbaik kayak kemarin sakit kak terus ku bela-bela tuh datang sekolah karena ujian kak, tapi apa Ji, biar menghargai usahaku, mama aku tidak, mama aku tuh cuma lebih ke menghargai hasilnya, tidak lihat ki usaha aku bilang bagaimana. Oke, lebih ke hasil di mama tak yang nak tunggu. Nah, hasil. kalau gitu apa yang sekarang dirasakan? Jadi ya itu ibu kayak saya sih kurasin usahaku. Nah, tadi kan dia bilang kalau sakit, toh sudah ndak nih komunikasikan sama orang tuanya nih sampaikan bahwa sebenarnya bu karena nilai itu karena memang ndak maksimal karena sakit kak itu pun apa namanya kayak usahakan untuk datang sekolah karena bilang kayak ini ujian ini penting sudah ndak kita sampaikan. Sudah nih ibu sampaikan tapi nggak ada yang dengar kak. Nggak ada yang dengar ki. Iya. Cuman kayak sekedar angin lewat itu bu, pembicaraan di telinga orang tua kayak bodoh amat sih. Intinya dia hasilnya harus maksimal. Hasil dia nggak Iya. tunggu orang tua walaupun sebenarnya proses dan usahanya ini sudah melakukan yang terbaik begitu. Intinya itu proses itu tidak dilihat, intinya hasil. Hasil saja. Iya. Ibu mengerti apa yang dirasakan saat ini. Pastinya sulit bagi Nek ketika tidak mendapatkan dukungan dari orang-orang terdekat, terlebih lagi kan orang tuanya. Tapi kan perlu juga diingat bahwasanya tidak ada usaha yang sia-sia. Pasti ada hikmah di balik semua ini. Mungkin saja memang hasilnya tidak terlihat di sekarang, tapi bisa jadi suatu saat nanti Nek akan mendapatkan balasan dari apa yang sudah Nek lakukan hari ini, usahanya Nek dan lain sebagainya. Tapi kok ibu kadang kayak merasa kak, ini usahaku kayak sia-sia tanpa dukungan kedua orang tua aku ibu. Ibu paham, tapi kan dalam Islam kita diajarkan untuk bersabar dan juga ikhlas dalam melakukan sesuatu. Sabar ki, walaupun kita dapat tantangan ataupun kesulitan dan juga ikhlas ki. Bahwasanya apa yang kita lakukan ini semata-mata karena Allah begitu. Allah Subhanahu wa taala juga kan pernah berfirman bahwasanya sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Tapi ibu, bagaimana kalau misalnya saya sudah meka berusaha, tapi tetap tinggi gagal terus? Jadi Iya, itu kan bagian dari tawakal. Intinya nih berusaha saja sebaik dan semaksimal mungkin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwasanya Allah mencintai seseorang yang jika bekerja ia melakukannya dengan sungguh-sungguh. Jadi lakukan saja yang terbaik, hasilnya nanti kita serahkan kepada Allah.
itu kan bisa jadi apapun nanti hasilnya itu adalah hal yang terbaik. Ingat saja bahwa kerja keras tak ini dan ketekunan tak adalah kunci untuk mencapai cita-cita. Mungkin saja banyak juga orang di luar sana yang tantangannya sama seperti Ney, yang tidak ada dukungan dari orang tuanya, tapi dia buktikan, dia berjuang sampai sekarang, melakukan hal yang terbaik. Nah, sekarang jadi orang sukses. Yang terpenting itu dari niat tadi saja, bagaimana juga usaha tak. Ya Ibu, nanti aku coba lebih sabar lagi dan juga ikhlas Ibu. Baguslah kalau begitu, Ibu senang sekali mendengarnya. Nah, kalau boleh tahu sekarang bagaimana perasaannya nih setelah mengikuti proses konseling ini? Setelah melakukan proses konseling ini Bu, yang kurasa sekarang lebih baikan dan sudah tidak terlalu kepikiran sekali Ibu. Nggak terlalu kepikiran kisah masalah tak tadi. Jadi, Oh iya, kalau ini juga butuh bantuan, bisa kita kan kembali untuk bercerita sama ibu. Ibu dukung di semua apa yang dilakukan selagi itu hal yang baik. Jadi jangan ragu untuk datang menemui ibu. Nah, iya Ibu. Terima kasih Ibu. Semoga kembali di kelas. iya bisa. Terima kasih deh Ibu.